untuk beribadah? Sebelum kita beribadah, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat hari ini. Sekarang kami mau beribadah. Tuhan berkati agar bisa mengerti firman Tuhan. Tuhan berkati juga Cici Koko yang akan melayani kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami dalam nama Yesus, amin. Selamat beribadah teman-teman. Happy Sunday, dan Yesus memberkati. Hai adik-adik semuanya, apa kabar nih kalian minggu ini? Semoga baik semua ya. Oh iya, sebelum kita memulai ibadah kita bakal menyanyikan lagu Aku Anak Raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Kaki dihentak-hentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, putar badan. Kaki dihentak-hentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, putar badan. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Kaki dihentak-hentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, putar badan. 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 Dihentak-hentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, putar badan. Kaki dihentak-hentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, putar badan. Nah, gimana nih? Kalian udah capek belum? Kalau belum, ayo kita nyanyi lagu Kasih Yesus tinggi, sangat tinggi. Cintanya dalam, teramat dalam-dalam. Tiap
nyanyi lagu Tuntunku. Yesus masuk dalam hatiku, jadi raja di hidupku. Ku siap dengar firman-Mu yang ubahkan hatiku. Yesus masuk dalam hatiku, jadi raja di hidupku. Ku siap dengar firman-Mu yang ubahkan hatiku. Yesus, ku mengasihi-Mu, ku rindu akan firman-Mu. Terangi di setiap langkah hidupku, tuntunku dalam jalan-Mu. Yesus masuk dalam hatiku, jadi raja di hidupku. Ku siap dengar firman-Mu yang ubahkan hatiku. Yesus, ku mengasihi-Mu, ku rindu akan firman-Mu. Terangi di setiap langkah hidupku, tuntunku dalam jalan-Mu. Yesus, ku mengasihi-Mu, ku rindu akan firman-Mu. Terangi di setiap langkah hidupku, tuntunku dalam jalan-Mu. Tuntunku dalam jalan-Mu. Tuhan Yesus, sekarang kita ingin mendengarkan firman-Mu. Tolong kami Tuhan agar firman-Mu bisa bertumbuh di hati kami. Terima kasih Tuhan, kita sudah berdoa. Amin. Shalom adik-adik semua. Sekarang waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik semua sudah siap? Oke, udah siap semua nih ya. Oke adik-adik, sebelum masuk firman Tuhan, Cici mau tanya. Di sekolah ada yang memimpin sekolah kita? Siapa adik-adik? Siapa? Iya betul, kepala sekolah adik-adik ya. Dan juga yang mengajar kita siapa adik-adik? Ya, guru-guru kita. Nah, di Live Kids juga tentunya ada guru-guru yang mengajar kita adik-adik ya. Nah, mereka semua adalah orang-orang yang harus kita hormati.
Kalau kita kasihi pasti adik-adik ya, karena mereka yang sudah memimpin kita, mengajar kita dengan baik. Nah, Cici mau cerita tentang Daud dan Raja Saul. Firman Tuhannya diambil dalam kitab 1 Samuel 24 dan juga 1 Samuel 26. Nanti adik-adik bisa baca lagi ya. Nah, sekarang kita mau sama-sama dengarkan firman Tuhan berikut ini. Setelah pertempuran melawan bangsa Filistin berakhir, Saul kembali mencari Daud. Ia masih iri terhadap Daud dan ingin melihat Daud terbunuh. Saul mendengar bahwa Daud sedang bersembunyi di padang gurun En-Gedi. Ia mengumpulkan 3.000 orang prajurit dan mulai mencari Daud. Dalam pencarian itu, Saul berhenti di sebuah gua yang besar. Tanpa setahu Saul, Daud dan pasukannya bersembunyi jauh di belakang gua yang sama itu. "Ini kesempatanmu," bisik orang-orang Daud kepadanya. "Tuhan telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu." Dengan diam-diam Daud pergi ke tempat Raja Saul. Daud mengeluarkan pisaunya dan memotong sedikit pinggir jubah Saul. Akan tetapi, setelah ia melakukan hal itu, Daud merasa bersalah. Saul meninggalkan gua itu dan Daud mengikutinya dan berteriak, "Tuanku Raja!" Dengan segera Saul berbalik. Ia terkejut melihat Daud berdiri di luar gua yang baru saja ditinggalkannya. "Orang-orangku ingin agar aku membunuhmu," teriak Daud. "Tetapi aku tidak mau menyakitimu." Daud mengangkat potongan jubah Saul. "Lihatlah ini. Aku telah memotong pinggir jubahmu, tetapi aku tidak membunuhmu." Saul mulai menangis. "Engkau telah memperlakukan aku dengan sangat baik. Padahal aku melakukan yang jahat kepadamu," katanya. "Kiranya Tuhan membalas kebaikan yang telah kau lakukan kepadaku." Kemudian Saul dan orang-orangnya pulang. Daud dan orang-orangnya kembali ke tempat persembunyiannya. Sepertinya sekarang Raja Saul akan berhenti mengejar Daud. Akan tetapi, hal itu tidak berlangsung lama. Raja Saul dengan segera melupakan betapa baik hati Daud kepadanya. Ia mulai membenci Daud lagi seperti sebelumnya. Ia memutuskan untuk mulai mencari Daud lagi. Pada waktu Daud mendengar bahwa Raja Saul mencarinya lagi, ia mengirim mata-mata untuk mengetahui apakah itu benar. Dan apabila demikian, di manakah pasukan Saul berada? Mata-mata itu melaporkan kembali kepada Daud dan memberitahu Daud tempat perkemahan pasukan Saul. Pada malam itu, Daud berangkat menuju ke perkemahan Saul. Ia dan orang-orangnya menyelinap dekat perkemahan musuh. Saul dan orang-orangnya sedang tidur nyenyak. "Siapa yang akan pergi bersama aku ke perkemahan itu?" tanya Daud. "Aku akan pergi bersamamu," jawab seorang bernama Abisai. Daud dan Abisai bersama-sama menyusup pelan-pelan dan diam-diam ke arah pasukan yang sedang tidur itu. Tuhan telah membuat pasukan Saul tertidur pulas, sehingga tak seorang pun mendengar kedatangan Daud dan Abisai. Mereka menyelinap melewati Abner, kepala pasukan Saul, dan berdiri di samping raja. "Izinkanlah aku menancapkan dia ke tanah dengan tombak itu," bisik Abisai kepada Daud. Jangan binasakan dia," kata Daud. "Aku tidak boleh menjamah orang yang diurapi Tuhan. Kita ambil saja tombaknya dan kendi itu lalu pergi." Setelah Daud dan Abisai sampai ke tempat yang aman, Daud berseru kepada kepala pasukan Saul, "Abner, bangunlah. Seseorang datang untuk membunuhnya. Coba lihat, engkau adalah tentara yang paling hebat, Abner," kata Daud.
Mengapa engkau tidak mengawal raja? Di mana tombak dan kendinya?" Saat itu Raja Saul bangun dari tidurnya. Ia mengenali suara Daud. "Engkaukah itu Daud?" Ia bertanya. "Ya," jawab Daud. "Aku bisa saja membunuhmu, tetapi aku tidak akan melakukannya, karena Tuhan telah mengurapimu menjadi raja." "Mengapa engkau ingin membunuhku? Apakah kesalahanku?" "Aku telah berbuat dosa," jawab Saul. "Aku tidak akan mencoba berbuat jahat lagi kepadamu, sebab engkau telah melakukan yang baik kepadaku." Kemudian Saul memberkati Daud dan pulang ke rumahnya. Dan Daud pun aman kembali. Ya, kita sudah sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan kali ini mengajarkan kita beberapa hal. Yang pertama, kita bisa belajar dari Daud. Kalau Daud sangat taat dan menghormati Raja Saul. Karena Daud tahu bahwa Raja Saul adalah orang yang sudah diurapi oleh Tuhan. Orang yang sudah dipilih oleh Tuhan untuk menjadi seorang raja, menjadi seorang pemimpin bagi Daud. Nah, kita juga mau belajar seperti Daud. Kita mau menghormati, kita mau taat kepada pemimpin-pemimpin kita. Seperti kepala sekolah, seperti guru-guru di sekolah, guru life kids, terlebih siapa adik-adik? Iya, terlebih orang tua kita di rumah. Kita mau taat kepada mereka, kita mau menghormati mereka. Karena mereka adalah orang-orang yang sudah dipilih oleh Tuhan untuk menjaga kita, untuk mengajar kita, bahkan merawat kita. Nah, apalagi yang bisa kita pelajari dari Daud? Daud juga memiliki sikap yang rendah hati. Dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Dia tetap mengasihi Raja Saul. Walaupun dia memiliki kesempatan untuk membunuh Raja Saul, tapi tidak melakukannya. Dia tetap mengasihi Raja Saul. Nah, kita juga mau belajar nih seperti Daud. Walaupun mungkin sulit ya untuk mengasihi orang-orang yang sudah menyakiti hati kita, yang sudah membuat kita kecewa, yang sudah membuat kita sedih. Kita mau belajar ya adik-adik untuk tetap mengasihi dan mendoakan mereka. Nah, kita juga mau belajar seperti Daud. Kalau Daud itu sangat percaya kepada Tuhan. Kita mau belajar selalu percaya kepada Tuhan. Kalau Tuhan selalu memberikan pertolongan, Tuhan selalu menjaga kita. Ya, Daud juga karena selalu ditolong oleh Tuhan dalam setiap kehidupannya. Kita mau taat kepada Tuhan, kita mau percaya kalau Tuhan selalu akan menolong, menjaga kita, dan selalu memberikan kita yang terbaik. Ya, adik-adik semua, yuk kita semua mau jadi pelaku-pelaku firman. Adik-adik, sekarang waktunya kita untuk ayat hafalan. Ayat hafalan kita hari ini adalah Ibrani 13 ayat 17. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka. Kita ulangi sekali lagi ya. Ibrani 13 ayat 17. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka. Ya, sekarang kita mau tutup firman Tuhan kita hari ini. Kita mau tutup di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Kami sudah belajar dari Daud kalau kami harus taat dan menghormati pemimpin-pemimpin kami seperti guru-guru kami di sekolah, guru-guru life kids, terlebih orang tua kami. Karena mereka adalah orang-orang yang sudah Tuhan pilih bagi kami. Kami juga mau mengasihi Tuhan, orang-orang yang sudah menyakiti hati kami mau tetap mengasihi dan mendoakan mereka. Tuhan, kami juga percaya Tuhan selalu menolong, menjaga kami. Tuhan selalu memberikan yang terbaik buat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau menjadi pelaku-pelaku firman.
Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Kami percaya segala kehidupan kami, Engkau yang pimpin dan Engkau yang berikan yang terbaik buat kami semua. Terima kasih Tuhan, kami serahkan segala kehidupan kami Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, adik-adik semua, selalu setia kepada Tuhan, selalu setia beribadah. Oke adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Lagi di Kids News. Aku mau ingetin teman-teman untuk memberikan persembahan di kotak atau amplop yang ada di rumah kalian masing-masing, atau menggunakan QR Code dan bantuan Mama Papa. Dan ini adalah nomor WA untuk teman-teman dapat memberikan kesaksian atau minta didoakan. Jangan lupa follow Instagram dan Facebook Live Kids serta subscribe YouTube channel Live Kids ya teman-teman. Bagi Mama Papa yang belum tergabung di WA grup Live Kids, yuk segera menghubungi Live Kids. Dan aku juga mau ajak teman-teman untuk beribadah secara onsite Live Kids di gereja kalau kalian dalam keadaan sehat ya. God bless you, bye-bye. Salam adik-adik, Cici Koko mengajak adik-adik untuk dapat mengikuti ibadah Live Kids secara onsite di jam-jam ibadah yang ada. Dan dipastikan adik-adik dalam keadaan sehat ya. Dan mulai bulan Juni 2024, ibadah onsite Live Kids selain diadakan di GSC Bethlehem Surya Kencana di jam 8, 11, dan 5 sore juga diadakan di The Center Sentul pada hari Minggu jam 8 pagi. Dan C4 Tunas Harapan di hari Sabtu jam 5 sore. Untuk info lebih lanjut bisa menghubungi nomor Live Kids berikut ini. Sistem prestasi kehadiran adik-adik di ibadah onsite di 3 tempat ini menggunakan kartu absen. Jadi setiap ibadah jangan lupa dibawa kartu absennya dan tap di mesin absensi yang ada. Dan yang pasti jangan sampai hilang ya adik-adik. Untuk adik-adik yang belum mendapatkan kartu, kalian dapat menghubungi guru kelas masing-masing saat hadir di ibadah onsite. Hadiah kerajinan juga akan dihitung berdasarkan jumlah kehadiran adik-adik di ibadah onsite sesuai data yang masuk di sistem absensi Live Kids. Untuk adik-adik yang belum bisa beribadah secara onsite, dapat beribadah secara online di YouTube Live Kids pada jam 9.30 pagi. Adik-adik dan papa mama juga dimohon untuk memperhatikan info-info yang ada di grup WhatsApp kelas atau media sosial Live Kids agar tidak kehilangan info seputar kegiatan-kegiatan Live Kids. Sekian informasi hari ini, Tuhan Yesus memberkati.